Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Alvis, calon guru penggerak Angkatan 8 Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada video kali ini, saya akan melakukan praktik segitiga restitusi. Sebelum itu, kita akan mengenal terlebih dahulu apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Dan segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun tahapan segitiga restitusi adalah sisi yang pertama, menstabilkan identitas. Bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Sisi yang kedua, validasi tindakan yang salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respons ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Sisi yang ketiga, menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Adapun kasus pertama tentang praktik segitiga restitusi adalah terdapat seorang siswa yang bernama Anissa yang tidak menghargai guru. Pak Alvis adalah guru produktif TKJ kelas 10. Hari itu dia tidak bisa melakukan proses belajar mengajar dikarenakan sedang sakit. Jadi untuk mengisi kekosongan kelas untuk sementara Pak Alvis digantikan oleh Pak Andi yang statusnya sebagai guru honor di sekolah tersebut. Saat itu pembelajaran dilakukan di lab TKJ. Pembelajaran berlangsung seperti biasa. Namun saat Pak Andi sedang menjelaskan tentang materi pelajaran, tiba-tiba terdengar suara cekikikan yang ternyata itu adalah suara dari Anissa yang sedang asik chattingan dengan temannya dan tidak memperhatikan penjelasan materi yang disampaikan guru. Pak Andi dengan ramah menyapa Anissa untuk tetap fokus mengikuti pembelajaran, namun Anissa tetap saja asik melakukan chattingan dengan temannya yang sesekali cekikikan. Setelah Pak Alvis masuk sekolah, dia menanyakan kepada Pak Andi tentang kondisi kelas saat itu. Dan Pak Andi menceritakan tentang kejadian yang dialaminya saat menggantikan Pak Alvis untuk mengajar. Saat jam istirahat tiba, Pak Alvis meminta teman Anissa untuk memanggil Anissa untuk menghadap dan melakukan klarifikasi. Adapun praktik segitiga restitusinya dapat disimak pada video berikut. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Maksudnya? Bisa, ayo. Begini nak, maksud Bapak memanggil Nisa ke sini, Bapak mendengar bahwa ketika Pak Andi menggantikan Pak Guru untuk mengajar, Nisa asik chattingan dan sesekali cekikikan. Apa betul? Iya, benar, Pak. Bapak tahu Nisa ingin bersenang-senang dan Bapak juga tahu yang Nisa lakukan pasti ada alasannya. Kira-kira Nisa berbuat begitu alasannya apa? Saya tidak senang, Pak, dengan cara mengajar Pak Andi, membosankan, dan apa yang ia sampaikan saya tidak mengerti, Pak. Nisa masih ingat keyakinan kelas kita? Masih, Pak. Kalau masih ingat, kira-kira yang Nisa lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita belum? Belum, Pak. Keyakinan kelas yang mana? Yang selalu menghargai orang lain, Pak. Nah, ternyata Nisa tahu. Lalu, Nisa punya solusi tentang masalah ini. Iya, Pak. Pertama, saya akan meminta maaf kepada Pak Andi karena tidak menghargainya. Kedua, saya akan mengusulkan Pak Andi menjadi guru pengganti jika Bapak nanti berhalangan untuk mengajar di kelas saya. Baik, Bapak sangat apresiasi untuk tanggung jawabmu. Dan Nisa boleh kembali istirahat. Baik, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam.
Dan kasus kedua, terdapat seorang siswa yang tidak mengerjakan tugas. Selasa siang, Pak Alvis tidak bisa melakukan proses belajar mengajar di kelas 10 TKJ karena sedang mengikuti pelatihan. Pak Alvis pun memberikan tugas kepada siswa kelas 10 TKJ melalui pesan di grup WhatsApp agar kelas tidak kosong. Namun Anissa tidak mengerjakan tugas tersebut. Ia malah sibuk dengan handphonenya. Akhirnya, saat pengumpulan tugas, Anissa tidak mengumpulkan. Keesokan harinya, saat mengkoreksi tugas, Pak Alvis menemukan satu anak yang tidak mengumpulkan tugas, yakni Anissa. Pak Alvis lalu mengecek buku jurnal kelas yang setiap harinya disetor ke guru piket. Dan ternyata pada hari itu Anissa hadir. Saat jam istirahat tiba, Pak Alvis pun meminta salah seorang siswa untuk memanggil Anissa untuk menghadap dan melakukan klarifikasi. Adapun praktik segitiga restitusinya untuk kasus 2 adalah sebagai berikut. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Masih nggak? Pagi Nisa, ayo. Nisa tahu mengapa Bapak panggil Nisa ke sini? Mungkin berkaitan dengan tugas, Pak. Ya, benar. Tapi Nisa kemarin datang kan? Iya, saya masuk, Pak, tapi saya tidak mengumpulkan tugas. Nisa, semua orang pasti pernah berbuat kesalahan. Bapak pun juga begitu. Namun, semua kesalahan itu pasti ada alasannya. Kira-kira alasannya apa Nisa berbuat seperti itu? Saya capek untuk menulis, Pak, dan juga bosan mencari materinya yang sesuai dengan tugas yang Bapak berikan. Kira-kira Nisa masih ingat tidak keyakinan kelas kita? Masih, Pak. Kalau masih ingat, kira-kira yang Nisa lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas belum? Belum, Pak. Keyakinan kelas yang mana? Yang selalu bertanggung jawab, Pak. Nah, ternyata Nisa tahu. Lalu, apakah Nisa punya solusi tentang masalah ini? Iya, Pak. Pertama, saya meminta maaf karena tidak mengumpulkan tugas. Yang kedua, saya akan meminta bantuan setiap ada kendala yang saya hadapi dalam pengerjaan tugas. Dan yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari Bapak dan akan saya kumpulkan besok. Baik, Bapak sangat apresiasi untuk tanggung jawabmu. Dan Nisa boleh kembali istirahat. Baik, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Haryanto dari kelas 11 TKJ. Perasaan saya setelah Pak Alvis memberikan saya restitusi kemarin adalah sangat bahagia dan senang karena Pak Alvis, walaupun saya sudah banyak melakukan kesalahan, dia tidak memarahi saya, bahkan dia memberikan saya jalan dan solusi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi video praktik segitiga restitusi dari saya. Semoga bermanfaat dan salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.